Kenapa aku ada di sini? Chen Xiaoyi, apakah luka di wajah bau air disebabkan olehmu? Mungkinkah aku terlahir kembali? Ayah, jangan menyalahkannya lagi. Dia pasti tidak sengaja. Bau air. Wajahmu merah semua karena dia memukulmu. Kenapa kamu masih membelanya? Itu benar. Chen Xiaoyi, Bau air adalah adikmu. Meskipun kamu sudah kembali, jangan pernah berpikir untuk mengusirnya. Sejak kamu kembali. Kalau bukan mencuri barang di rumah, pasti kamu sedang menindas Baur. Bagaimana caramu dibesarkan oleh orang tua angkatmu selama bertahun-tahun ini? Kamu benar-benar tidak terdidik. Aku bahkan curiga bahwa laporan tes DNA itu dipalsukan. Wanita sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki salah satu gen keluarga kami? Di kehidupan sebelumnya, begitu aku dibawa pulang, aku difitnah habis-habisan oleh Chen Bao'er yang bermuka dua itu. Keluarga Chen hanya mempercayai kata-katanya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan itu percuma. Karena sudah begini, tidak perlu menjelaskan lagi. Kamu benar. Akulah yang memukul Chen Bao'er. Chen Xiaoyi, beraninya kamu memukul Bau Er tepat di depan kami. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Dia adalah kakakmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Di matamu, kekejamanku bukanlah hal yang baru terjadi sehari. Apa kamu baru menyadarinya sekarang? Kamu, cukup. Chen Xiaoyi, aku tidak menyangka kamu begitu membangkang. Berlututlah untukku. Bagaimana kalau aku tidak mau berlutut? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu melakukannya. Sejak aku kembali ke keluarga Chen, anak angkat ini selalu benar apapun yang dia katakan. Pernahkah kalian bertanya padaku, apakah aku menderita atau tidak? Pernahkah kalian mempercayaiku? Tidak pernah. Apa hak kalian menceramahiku? Ayah, aku menentang penolakan orang tua angkatku untuk kembali ke keluarga Chen hanya untuk membalas utang budi. Tapi aku tidak menyangka bahwa apapun yang aku katakan atau lakukan selalu salah. Aku tidak akan pernah bisa sebaik anak angkat ini. Karena sudah begini, utang budi ini tidak akan lagi kubayar. Para kerabat ini, aku juga tidak butuh mereka lagi. Kakak, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak datang ke rumah ini. Jika kamu marah, pukul saja aku. Aku memang seharusnya memukulmu. Tamparan ini, aku berikan karena kamu mencuri posisi orang lain. Karena mencuri keluargaku. Tamparan ini, aku berikan karena kamu memutarbalikkan fakta. Karena mencemarkan namaku. Tamparan ini, aku berikan karena hatimu yang kejam. Karena membahayakan hidupku. Segala sesuatu di keluarga Chen aku tidak peduli sedikit pun. Kalau kamu mau ambil saja. Tidak, aku tidak melakukannya. Tapi apa yang kamu hutangkan padaku? Chen Xiaoyi berhenti. Bau Er, Harus aku ambil kembali. Bau Er, Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengan keluarga Chen. Chen Xiaoyi. Kamu sudah berusaha menyenangkan keluarga Chen begitu lama, tapi kamu bahkan tidak pernah makan kenyang. Dan kamu sampai menderita penyakit lambung. Kakak, Adik, apa yang dilakukan keluarga Chen? Bagaimana bisa mereka menyakitimu sampai seperti ini? Aku akan menyelesaikan perhitungan dengan mereka sekarang juga. jangan kak.
Aku lelah. Aku ingin pulang. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Di kehidupan lalu demi menyenangkan keluarga Chen, aku mengkhianati orang yang benar-benar mencintaiku. Mulai sekarang, keluargaku hanya terdiri dari orang tua angkat dan kakakku. Mengenai keluarga Chen, semua yang telah kalian lakukan padaku tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sekarang. Kakak, Minum teh jahe untuk menghangatkan tubuhmu. terima kasih kak. Kenapa harus begitu formal denganku? Kamu adalah putri kecil yang dibesarkan keluarga Gao kami selama lebih dari 10 tahun. Selama kamu masih menganggapku kakakmu, hidupku adalah milikmu. Kamu sangat baik. Setelah memutuskan hubungan dengan keluarga Chen, apakah kamu punya rencana baru? Ujian masuk universitas tinggal seminggu lagi. Aku berniat mengikuti ujian masuk universitas untuk memulai kembali rencana hidupku. Kamu ingin mengikuti ujian masuk universitas. Tapi aku dengar setelah keluarga Chen memaksamu putus sekolah, kamu sudah tidak bersekolah selama setahun. Sekarang hanya tersisa beberapa hari lagi sampai ujian. Apa kamu yakin tidak mau belajar setahun lagi? Percayalah padaku, Kak. Aku pasti akan meraih hasil yang baik. Saat waktunya tiba, aku akan membuat orang tuaku bangga. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Bahkan jika hasilmu tidak bagus, kamu akan selalu menjadi putri kecil keluarga kami. Di masa laluku aku melewatkan ujian masuk universitas karena aku ingin menyenangkan keluarga Chen yang menghancurkan seluruh hidupku. Di kehidupan ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Keluarga Gao. Xiao Yi, lihat siapa yang datang. Xiaoyi, Xiao Yi, Nana, Dapeng. Nana dan Dapeng adalah sahabat terbaikku. Sayang sekali di masa laluku, setelah aku kembali, keluarga Chen melarangku keras untuk bergaul dengan teman-teman lamaku. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Aku tidak menyangka setelah terlahir kembali, kita masih bisa bertemu lagi. Nana Dapeng, Datang kapten tim keamanan di Chen Group. aku sangat senang bisa melihat kalian berdua lagi. Nana sahabat terbaik Chen Xiao Yi. Di kehidupan ini, jangan pernah berpisah lagi. Kita harus menjadi sahabat selamanya. Xiaoyi Kak Gao memberitahu kami tentang kamu yang meninggalkan keluarga Chen. Apakah mereka merundungmu? Katakan saja pada kami. Kami akan membantumu mendapatkan keadilan. Mendengar kamu mengatakan, itu sudah cukup bagiku. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Mulai sekarang, aku tidak ingin menyenangkan siapapun lagi. Aku ingin menjadi tuan atas hidupku sendiri. Apapun keputusanmu di masa depan, kami akan selalu mendukungmu. Bagaimanapun juga kita adalah sahabat baik. Kapanpun itu, kami berdua akan selalu ada di sini. Kamu benar. Kita adalah sahabat. Ini adalah materi pelajaran yang kusiapkan untukmu. Bawa pulang dan pastikan untuk menghafalnya. Materi belajar ujian masuk universitas. Xiaoyi, apakah kamu sedang mempersiapkan ujian masuk universitas? Itu benar bagi kita. Ujian masuk universitas adalah kesempatan termudah untuk mengubah hidup kita. Jika aku ingin menjadi tuan atas hidupku, aku harus meraih hasil yang baik dalam ujian. Apakah kamu ingat kata-kata wali kelas kita? Tentu saja aku ingat. Tentu saja aku ingat. Tuhan menciptakan kita Untuk suatu tujuan. untuk suatu tujuan. Untuk suatu tujuan, para peserta harap perhatikan. Ujian masuk Universitas Nasional tahun 2023 akan segera dimulai. Harap masuk ke ruang ujian sesuai urutan. Ujian masuk universitas kami datang. Ujian masuk universitas kami datang. Tuan Muda Sulung, situasi tempat tinggal Nona Chen Xiaoyi di rumah sangat buruk. Tidak hanya lebih buruk dari para pelayan di rumah, tapi dia juga sering tidak mendapatkan cukup makanan. Bagaimana bisa seperti ini? Keluarga Chen kaya raya. Tidak akan ada yang menelantarkannya. Kenapa dia tidak diberi makan dengan cukup? Saya telah berhubungan dengan Nona Chen Xiaoyi selama 1 tahun. Saya yang paling tahu bagaimana situasinya. Benar sekali. Ada satu festival kue bulan. Orang tua angkatnya datang ke sini.
untuk memberinya kue bulan. Dia sangat senang, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kue bulan itu tidak dimakan, dan dia hampir pingsan karena kelaparan. Aku ingat festival kue bulan itu. Aku memberikan gadis itu sekotak kue bulan. Mungkinkah dia tidak memakannya? Apakah Anda merujuk pada ini? Ada kacang di dalam kue bulan itu. Nona muda Xiaoyi alergi kacang, tapi dia tidak tega untuk membuangnya. Jadi dia menyimpannya. Terkadang dia duduk di sana menatap kotak itu dengan tatapan kosong. Dia alergi kacang lagi. Tapi dia menyimpan sekotak kue bulan ini selama setahun penuh. Betapa banyak ketidakadilan yang harus Xiaoyi tanggung. Keluarkan perintahnya. Gunakan semua sumber daya untuk menemukan Chen Xiaoyi. Begitu ada kabar, segera laporkan kepada saya. Sekolah. Xiaoyi, kamu benar-benar brilian. Soal ujian masuk universitas yang kamu prediksi, semuanya ternyata benar. Aku ingin menjadi penggemar setiamu seumur hidup. Xiaoyi, kali ini kamu benar-benar membuat leluhur kita bangga. Jangan merayakannya dulu. Mari tunggu sampai hasilnya keluar. Pergilah. Pergilah. Masuklah. Xiaoyi sudah tiba. Guru saya datang untuk mengambil kartu laporan ujian saya. Chen Xiaoyi, apakah kamu tahu berapa skormu? Skor total adalah 750. Saya mendapatkan 701 poin. Kamu benar-benar jenius. Anda terlalu baik, guru. Ini semua berkat bimbingan Anda. Pihak sekolah telah memutuskan untuk mengadakan pesta untukmu. Pada saat itu, kami akan mengundang semua guru siswa dan orang tua. Saya bertanya-tanya, apakah kamu punya waktu? Saya akan mengikuti apapun yang diatur sekolah. Bagus, rendah hati dan tenang. Kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih, guru. Kamu harus pulang sekarang. Hati-hati di jalan. Anak yang sangat luar biasa. Orang tuanya pasti sangat bangga. Nana Dapeng. Xiaoyi, aku lolos pilihan pertamaku. Aku akhirnya lolos pilihan pertamaku. Berapa skormu? 599. Dan kamu? Aku mendapat 570. Benarkah? Kalau begitu untuk merayakannya, kita telah meraih kemenangan besar. Ayo pergi, makan makanan yang enak. Baiklah, Ayo pergi. ayo pergi. Kakak, kenapa kamu membawaku ke sini? Ini sangat kotor. Xiaoyi terlahir miskin dan rendah. Hanya tahu cara makan makanan sampah seperti ini. Xiaoyi, Anjing pintar tidak menghalangi jalan, menyingkirlah. Xiaoyi, dari mana saja kamu beberapa hari ini? Apa kamu tahu betapa khawatirnya semua orang di rumah? Rumah? Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian semua keluarga Chen. Itu rumahmu, bukan rumahku. Xiaoyi, pulanglah bersamaku. Berhenti membuat keributan. Jika kamu terus membuat keributan, ayah dan ibu akan benar-benar marah. Dua orang keluarga Chen itu layak menjadi orang tuaku. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu sangat pucat? Apa kamu sedang tidak enak badan? Lepaskan aku. Itu tidak ada urusannya denganmu. Apa kamu sudah cukup membuat keributan? Lihat dirimu sekarang. Sejak meninggalkan keluarga Chen, menjadi seperti apa kamu? Kamu bahkan tidak terlihat seperti nona muda. Keluarga Chen, kamu tidak peduli dengan reputasimu sendiri. Jangan-jangan kamu bahkan tidak peduli dengan reputasi keluarga Chen. Keluarga Chen, tepat sekali. Dari awal sampai akhir, di matamu hanya ada keluarga Chen. Pernahkah kamu peduli apakah aku hidup atau mati? Aku menghabiskan 3 tahun di keluarga Chen, dan kalian tidak pernah peduli padaku. Sekarang, setelah aku pergi, kamu khawatir aku mempermalukan keluarga Chen, sehingga kamu datang mencariku. Kesehatanku buruk saat ini. Kamu tidak peduli padaku, tapi kamu bertanya apa yang salah denganku, hanya untuk melihat apakah aku mempermalukan keluarga Chen atau tidak. Chen Houyu,
Kamu ingin aku pulang sekarang. Apa menurutmu aku pantas mendapatkannya? Xiaoyi, maafkan aku. Aku tadi hanya terlalu emosional. Berhenti membuat keributan. Pulanglah bersamaku. Chen Haoyu. Apa kamu hanya ingin aku mati? Supaya kamu puas. The film was translated and narrated Xiaoyi, by aku Nen tidak Media. bermaksud begitu. Xiaoyi, Jangan sentuh aku. berhenti memaksakan diri. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Chen Haoyu. Tuan muda pertama Chen. Aku hanyalah orang biasa dari pemukiman kumuh. Aku tidak berani memanjat tangga sosial keluarga Chen kalian. Anggap saja aku memohon padamu. Berhentilah menggangguku. Sudah sampai sejauh ini, berhenti memaksakan diri. Apa kamu benar-benar ingin memaksakan diri? Sampai pingsan, ayo pergi. Bahkan jika aku pingsan, itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Chen kalian. Xiaoyi, 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 Xiaoye. Sopir ke rumah sakit. Rumah sakit. siapa keluarga pasien? Aku. Aku. Dokter, saya kakaknya. Pasien menderita gastritis parah. Jika bukan, karena fisiknya yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Kakak, macam apa kamu ini? Pasien masih dalam usia remaja. Tahap perkembangan. Dan kamu membiarkannya, tanpa makan kenyang sekalipun. Tanda tangan di sini. Tanda tangan. tunggu sebentar. Pasien mengatakan hanya kakaknya. Hanya Go Mingyu yang bisa menandatangani atas namanya. Siapa di antara kalian yang bernama Go Mingyu? Aku. Tanda tangan di sini. Suster, bagaimana keadaan adik saya? Pasien baik-baik saja. Dia sudah boleh pulang sekarang. Ikut saya. Baik. Ruang perawatan. Kakak, kamu belum makan ya? Karena kamu sibuk mengurusku kan? Aku tidak lapar. Kakak, kamu belum makan kan? Ini. Telur yang aku rebus sendiri. Kakak pasti terlalu sibuk. Makanya tidak sempat mengurus diri sendiri. Di masa depan, aku harus seperti kakak. Mandiri dan bisa diandalkan. Xiaoyi, dokter bilang kamu kekurangan gizi. Kamu perlu istirahat yang cukup. Pulanglah bersama kakak. Kakak. Kakak siapa? Aku menghabiskan 3 tahun di keluarga Chen. Keadaanku sekarang. Bukankah semua ini karena kamu? Sekarang, kamu bersikap seolah peduli. Ingin aku kembali ke keluarga Chen untuk terus menjilatmu. Kalau kamu tidak senang, kamu menghukumku dan menyuruhku berlutut sebagai hukuman. Xiaoyi, aku tidak bermaksud begitu. Atau haruskah aku katakan, sekarang setelah Tuan Muda Chen bosan dengan permainan ini, kamu mencoba sesuatu yang baru. Tuan Muda pertama Chen, kepedulian palsumu sekarang hanya membuatku merasa semakin mual. Jangan sentuh adikku. Aku merasa mual. Ini semua uang saku yang keluarga Chen kalian berikan pada adikku selama 3 tahun terakhir. 200 yuan sebulan. Total 7.200 yuan. Mulai sekarang, adikku dan keluarga Chen kalian sudah impas. Xiaoyi, jangan pergi. Jangan sentuh dia. Xiaoyi, jangan pergi. Aku hanya ingin memberikan kotak kue bulan ini untukmu. Jangan khawatir, kakak tahu kamu alergi kacang. Kue bulan ini pasti tidak mengandung kacang. Aku janji, semua penderitaan yang kamu alami di keluarga Chen akan kubalas kepadamu. Kue bulan es krim. Tuan Muda Chen sangat pesat perhatian. Namun, rasa ini adalah kesukaan Qin Bao, Orkan. Lalu bagaimana denganku? Aku masih dirawat di rumah sakit karena sakit perut. Apa menurutmu aku bisa memakan ini? Xiaoyi, aku tidak memperhatikan. Bawa rasa bersalah palsumu itu dan pergi dari sini.
Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiaoyi, Pergi. tuan muda. Kakak, Semua yang keluarga Chen kalian lakukan pada Xiaoyi akan kami selesaikan nanti. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xiaoyi, ada apa dengan sikapmu ini? Tuan muda berbaik hati ingin menebus kesalahannya. Dasar tidak tahu berterima kasih. Mulai sekarang, kamu dipecat. Tuan muda, keluar. Xiaoyi, jangan khawatir. Aku akan menyelidiki dengan jelas semua ketidakadilan yang harus kamu derita di keluarga Chen. Apa? Apel, Xiaoyi pingsan. Xiaoyi pingsan. Keluarga Chen ini keterlaluan. Bau Chen ayah angkat Chen Xiaoyi. Mereka bahkan tidak membiarkan Xiaoyi makan kenyang. Ayah, jangan marah. Aku sudah tidak apa-apa sekarang. Tong Huiki istri Gao Cheng. Xiaoyi, seharusnya ibu tidak membiarkanmu kembali ke sana. Mulai hari ini, setiap kali kamu makan, ibu sendiri yang akan memasak untukmu, untuk membantumu pulih dengan benar. Xiaoyi, ambil kartu ini. Meskipun tidak banyak uang di dalamnya, itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari MU. Mulai sekarang, jangan pernah membiarkan dirimu kelaparan lagi. Ayah, aku tidak bisa menerima uang ini. Kalian berdua telah menampungku. Aku sudah sangat berterima kasih. Ambillah. Bagaimanapun juga kamu adalah putri kandung kami. Ayah benar. Kita akan selalu menjadi keluarga. Keluarga. Kakak, Apakah putri pemberontak itu akhirnya kembali? Suruh dia masuk ke sini dan minta maaf pada Bauer. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku memutuskan hubungan dengannya. Ayah, Xiaoyi belum kembali. Dia tidak kembali. Itu artinya, dia masih punya uang untuk dibelanjakan. Tunggu sampai uangnya habis, dan dia akan merangkak kembali dengan sendirinya. kakak, apakah kue bulan yang kamu bawa pulang ini untukku? Ini semua adalah rasa yang aku sukai. Ibu lihat, kakak menyayangimu. Tentu saja itu untukmu. Ibu, Xiaoyi sudah tinggal di rumah kita selama 3 tahun. Apa kalian bahkan tahu apa yang dia suka makan? Atau apakah dia punya pantangan makanan? Bauer kita alergi mangga dan sangat menyukai es krim stroberi. Chen Xiaoyi, Ibu, Xiaoyi alergi kacang. Tolong jangan lupa lagi. ibu sibuk setiap hari mengurus semua urusan besar dan kecil di rumah ini. Jadi apa masalahnya jika dia tidak ingat pantangan makanannya? Lagi pula ada asisten rumah tangga di dapur yang menyiapkan makanan setiap hari. Dia tidak pernah diperlakukan dengan buruk sedikit pun. Lalu apa kalian pernah ke kamar Xiaoyi? Apa kalian tahu dia selalu tinggal digoda? Apa kalian tahu dia bahkan tidak diberi makan cukup sampai terkena tukak lambung yang parah? Bagaimana bisa begitu? Keluarga Chen bukanlah keluarga sembarangan. Kami memiliki asisten rumah tangga setiap hari yang menyiapkan makanan. Bagaimana mungkin kami membiarkannya kelaparan? Dia pasti berbohong. Pergi, panggil staf dapur. Kesini sekarang juga. Hari ini aku akan membongkar kebohongan Chen Xiaoyi. Nyonya, saya adalah orang yang bertanggung jawab memasak untuk nona muda. Xiaoji, saya bertanya padamu, apa yang kamu siapkan untuk nona muda setiap hari? Nyonya, setiap hari kami mengikuti rekomendasi ahli gizi untuk menyiapkan 3 porsi makanan khusus untuk nona Bauer untuk memastikan kesehatan dan nutrisinya. Makanan penutup setelah makan juga dibuat sesuai dengan kebutuhan nona Bauer, seperti es krim yang disukai nona muda Bauer bersama dengan berbagai kue berisi kacang. Bagaimana dengan Chen Xiaoyi? Siapa itu Chen Xiaoyi? Chen Xiaoyi adalah putri sulung yang dibawa pulang oleh keluarga Chen kami. Katakan pada semua orang, apa yang kamu masak untuknya setiap hari, Nyonya? Kami hanya tahu bahwa putri sulung keluarga Chen adalah nona muda Bauer. Kami belum pernah mendengar ada orang bernama Chen Xiaoyi. Tidak pernah mendengarnya. Apakah itu berarti Chen Xiaoyi tinggal di rumah keluarga Chen selama 3 tahun tanpa makan satu suap pun makanan dari rumah ini? Dia hanyalah gadis dari pedesaan yang penuh dengan kebiasaan buruk. Tiba-tiba kembali ke keluarga Chen yang begitu terpandang. Saya takut dia akan mengembangkan kebiasaan boros dan tidak tahu diri. Dia bisa memasak untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah makan di rumah ini. Lalu bagaimana dia bertahan hidup selama 3 tahun terakhir? Ibu, kenapa kita tidak membiarkan asisten rumah tanggaku memasak secara terpisah untuknya? Lagi pula aku tahu cara memasak. Masak apa? Dapur keluarga Chen kita sangat luas. Bihun sayuran kita punya segalanya. Bauer bisa melakukannya sendiri.
Bukankah dia Chen Xiaoye bisa melakukannya sendiri? Berpura-pura menyedihkan lagi. Kepada siapa dia mencoba menunjukkan itu? Tapi Nyonya Anda pernah menginstruksikan bahwa, karena takut bau kemiskinan dari Nona Chen Xiaoye akan mencemari udara di rumah. Jeti selain ruang tamu dan gudang, kami tidak diizinkan membiarkannya pergi kemanapun. Bahkan dapur, dia tidak diizinkan masuk. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Selama 3 tahun ini Xiaoyi makan di kantin sekolah. Ini kartu makannya. The film was Kartu translated makan. and narrated Itu artinya, by M. dia Media. selalu punya makanan untuk dimakan. Aku sudah bilang begitu. Tuti kandung keluarga Chen kita sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak punya makanan? Kalau ini sampai tersebar, ini akan jadi bahan tertawaan. Apa katamu? Bukankah keluarga memberinya uang untuk mengisi kartu makanannya? Bagaimana mungkin dia tidak punya uang untuk makan? Aku bahkan tidak tahu di mana dia belajar. Kebiasaan menipu ini mungkin dari daerah kumuh. Seharusnya kita tidak membawanya kembali sejak awal. Di dalam kartu makan ini, hanya ada beberapa puluh yuan sepanjang tahun. Itu semua uang yang Xiaoyi hasilkan dari kerja paruh waktu di sekolah, yang merupakan uang makannya. Beberapa waktu lalu, ibu membuatnya putus sekolah. Dan dia bahkan tidak punya uang untuk makan lagi. Ini adalah jumlah total yang diberikan keluarga kita kepada Xiaoyi. 3 tahun. 7.200 yuan. Dia tidak menghabiskan 1 sen pun. Dia mengembalikan semuanya kepada kita. 7.200 yuan selama 3 tahun. Sekali makanku saja. Harganya lebih dari itu. Bagaimana bisa sedikit sekali? Setiap bulan aku memberitahu akuntan untuk memberi bor setidaknya 50.000 yuan. Dia. Bukankah ibu ingin melatihnya? Aku memberitahu akuntan untuk memberinya 200 yuan per bulan. Tapi dia adalah anggota keluarga. Jika uangnya tidak cukup, dia bisa mengatakannya dan pergi ke akuntan untuk meminta lebih. Tidak ada yang melarangnya. Nyonya Tuan Muda, saya ingat Nona Muda Chen Xiaoye memang mencoba meminta uang dari akuntan. Aku tahu itu. Tuan Nyonya Tuan Muda. Setiap kali Nona Muda Chen Xiaoye sakit dan tidak bisa bekerja paruh waktu, dia akan meminta uang kepada akuntan. Ini adalah kwitansinya. Ini. Apa ini? Ini bukan tanda terima. Ini surat pengakuan utang. Kenapa semuanya hanya untuk beberapa puluh yuan? Dan beberapa bahkan hanya untuk beberapa yuan. Bahkan ada tanggal pelunasan di sini. Surat pengakuan utang. Ibu. Aku hanya ingin tahu, kenapa dia harus menulis surat utang untuk beberapa puluh yuan? Apakah Xiaoyi di rumah kita, seorang anggota keluarga, atau seorang pelayan? Sejak kapan ini terjadi? Selalu seperti ini. Saya pernah menyarankan Nona Muda meminta biaya hidup lebih, tapi Nona Muda tidak ingin merepotkan keluarga lagi. Lin Yuanru, keluarga Chen kita, tidak semiskin itu sampai tidak sanggup membayar. Beberapa puluh yuan kan? Ibu macam apa? Kamu ini. Dan untuk ayah, mengapa ayah tidak memberinya biaya hidup? Ayah ibu selama bertahun-tahun ini. Kita tidak pernah peduli tentang Xiaoyi. Bahkan fakta bahwa dia harus bekerja paruh waktu adalah sesuatu yang harus diberitahukan Xiaoyu kepadaku. Aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 3 tahun terakhir. Apakah kamu menyalahkan saya? Tidak. Aku menyalahkan diriku sendiri. Seandainya aku menemukan semua ini lebih awal, semuanya tidak akan sampai ke titik seperti sekarang ini. Cukup jangan bicara lagi. Biarkan Chen Xiaoyi pulang duluan. Xiaoyi benar. Saat longsor terjadi tidak ada satu kepingan salju pun yang tidak bersalah. Kita semua bersalah. Xiaoye, berapa nilai akhirmu? Kamu sangat merahasiakannya. Baik ibu ayah maupun aku tidak tahu. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai acara perayaan sekolah malam ini. Dan kamu akan tahu. Kertas sketsaku habis. Biar aku cari lagi. Aku ingat, aku menyimpan banyak kertas sketsa cadangan di sini. Kenapa semuanya hilang? Apa ini? Bukankah ini sketsanya? Yang kamu gambar saat kecil, kamu masih menyimpannya.
Dan ini foto-foto masa kecilmu juga. Ini adalah foto. Pada ulang tahunmu yang kelima. Aku meniup lilin ulang tahunmu. Dan kamu marah sampai menangis. Yang membuatku dimarahi. Oleh ibu dan ayah. Waktu berlalu begitu cepat. Aku sudah melupakan semuanya. Setelah kamu kembali ke keluarga Chen, setiap kali ibu ayah atau aku merindukanmu, kami akan mengeluarkan foto ini untuk The dilihat. film was translated and Seolah-olah narrated kamu by masih di sini M-Media. bersama kami. Jangan khawatir kakak. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Baiklah. Perayaan akan segera dimulai. Ibu dan ayah sudah menunggu. Ayo pergi. Kakak, semua orang harus bersiap secara mental. Karena hasil ujian masuk universitasku pasti akan memberikan semua orang kejutan besar. Rapor. Bauer kita meraih 650 poin. Itu 20 poin lebih tinggi dari ujian percobaannya. Luar biasa. Ibu jangan khawatir. Aku tampil sangat baik kali ini. Aku yakin akan meraih peringkat teratas di kota, membawa kejayaan bagi keluarga Chan kita. Bagus, sangat bagus. Bauer apapun yang kamu mau, minta saja. Ayah akan membelikannya untukmu. Ya terima kasih ayah. Apa Chen Xioi belum sampai? Dia bahkan tidak menjawab panggilanku lagi. Jika dia tidak datang biarkan saja. Dia hanya tahu cara mempermalukan kita. Keluarga Chan kita sudah memiliki putri yang luar biasa seperti Bauer. Itu sudah cukup. Ayah ibu kakak. Paman Bibi. Xioi kamu juga sudah sampai. Ayah ibu kakak. Kalian masuklah duluan. Aku akan segera menyusul. Baiklah. Hati-hati ya. Ya. Xioi, Chen Xiaoyi akhirnya memutuskan untuk kembali dan meminta maaf. Nyonya Chin, aku di sini untuk menghadiri perayaan sekolah. Kamu juga mengikuti ujian masuk universitas. Nona Chen Xiaoyi tidak hanya mengikuti ujian, tapi dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Nona Bauer. Mengapa saya tidak pernah melihatnya di sekolah, Nyonya? Anda selalu hanya menghadiri pertemuan orang tua Nona Bauer. Anda tidak pernah datang ke pertemuan Nona Xiaoyi. Pertemuan orang tua itu untuk mereka yang sukses. Bauer belajar dengan giat. Tidak seperti Chen Xiaoyi yang hanya tahu cara mempermalukan saya. ibu benar. Bauer telah menerima pendidikan kelas atas sejak kecil dan nilainya selalu yang terbaik. Kamu harusnya bercermin. Kenapa kami harus datang ke pertemuan orang tua untukmu? Dengan nilaimu itu, bisa masuk ke perguruan tinggi komunitas saja sudah beruntung. Apakah kalian semua yakin bahwa hasil ujian Chin Bauer akan lebih baik dariku? Xioi, aku tahu kamu tidak menyukai Bauer, tapi Bauer selalu memiliki nilai yang sangat baik. Dalam hal ini, jangan bandingkan dirimu dengannya lagi. Aku harus katakan bahwa kalian anggota keluarga Chan benar-benar sombong dan buta akan kenyataan. Tepat sekali, kamu bahkan tidak repot-repot memeriksa hasil nilai Xiaoyi. Pikiran Chen Bauer tidak sebanding dengan satu jari. Milik Xiaoyi, Chen Xiaoyi hanya tahu cara bicara dengan gitir. Adalah tanda orang lama. Selamat datang para guru siswa dan orang tua ke perayaan sekolah kita. Perayaan akan segera dimulai. Chen Xiaoyi lihat baik-baik sekarang. Jarak antara kamu dan Bauer adalah tempat kamu sebenarnya berada. Xiaoyi, mengapa kamu di sini? Perayaan akan dimulai. Kamu adalah tokoh utama hari ini. Karakter utama. Tentu saja. Kamu meraih 701 poin yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar. Orang yang baru saja kamu ajak bicara. Apakah itu keluarga dan orang tuamu? Saya akan melaporkan berita ini kepada mereka. Guru wali kelas. Mereka bukan orang tuaku. Orang tuaku sedang duduk di dalam. Setelah perayaan dimulai, kamu harus naik dan memberikan pidato. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada keluargamu. Aku tahu. Pertama-tama, pesta, selamat datang semuanya ke perayaan ujian masuk universitas tahun ini. Perayaan ini berskala jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Itu karena sekolah kami dalam ujian masuk universitas ini mencapai hasil yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, memecahkan rekor untuk nilai tertinggi di Wencheng dan bahkan di Jiangshou, menjadi lulusan terbaik ujian masuk universitas di Jiangshou. Dan kali ini, orang yang mencetak rekor ujian ini adalah putri dari Bapak Chen, Chen The Guanghui. film was translated Selanjutnya, and narrated kami ingin by berterima M kasih Media. kepada Bapak Chen karena telah mendidik bakat yang begitu luar biasa untuk sekolah kami. Bauer, lulusan terbaik tahun ini adalah Bauer kita sendiri. Tentu saja itu Bour, kepala sekolah sudah mengatakannya bukan. Lulusan terbaik tahun ini adalah putri dari keluarga Chan. Selamat Bauer. Terima kasih ibu dan ayah. Terima kasih kakak. Ini semua berkat bimbingan kalian semua. Salam Tuan Nyonya, Tuan Muda Sulung. Keluarga Chen kita tidak hanya memiliki satu putri. Ada juga Chen Xiaoye yang juga mengikuti ujian masuk universitas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Xiaoye adalah tipe siswa yang berasal dari daerah kumuh. Dia tidak belajar dengan benar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lulusan terbaik? Xiaoyu, aku tahu tentang kamu dan Chen Xiaoyi berhubungan baik, tapi ujian masuk universitas adalah masalah prestasi. Chen Xiaoyi sejak kecil tidak pernah mau belajar dengan benar. Lagi pula, bakat alaminya tidak bisa dibandingkan dengan Bauer. Tidak mungkin itu dia. Selanjutnya, saya ingin mengundang keluarga dari lulusan terbaik universitas kita ke atas panggung untuk berbagi kehormatan ini. Cepat. Bour, ayo kita naik ke panggung bersama. Xiaoyi, jangan khawatir. Berapapun nilai yang kamu dapatkan, kamu adalah kebanggaan orang tuamu. Ayah, ibu, kakak. Jangan khawatir semuanya. Sebentar lagi, aku akan memberikan kejutan besar untuk kalian semua. Halo Bapak Chen. Terima kasih banyak Pak, karena telah memberikan begitu banyak kehormatan bagi sekolah kami kali ini. Saya di sini, mewakili sekolah untuk menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus. Kepala sekolah, apa yang kamu katakan? Sebagai orang tua, ini semua adalah bagian dari kewajiban kami. Putri kita selalu menjadi siswa teladan sejak kecil, dan studinya tidak pernah membuat keluarga khawatir. Penampilannya yang luar biasa kali ini. Sebagai lulusan terbaik jurusan sastra, pasti adalah putriku. Kali ini dia tidak hanya menjadi lulusan terbaik jurusan sastra di Wencheng, tetapi juga lulusan terbaik jurusan sastra nasional. Dia juga merupakan kebanggaan Jiangshou kita. Dulu kedua kakak laki-lakinya hanya peraih nilai tertinggi di mata pelajaran individu. Bour benar-benar luar biasa kali ini. Keluarga Chan kita, sebuah bakat telah muncul. Bauer kami tidak mengecewakan harapan ayahnya. Skor ini bagiku bukanlah sesuatu yang istimewa. Para siswa, orang tua. Hari ini putri saya mencapai nilai 650 dan merupakan lulusan terbaik nasional jurusan sastra. Saya telah memutuskan untuk berinvestasi di perpustakaan lain untuk sekolah menengah atas Jiangshou dan menamainya sesuai nama putri saya, Bauer. Tunggu sebentar. Bapak Chen, Anda mengatakan putri Anda mendapat nilai 650. Bernama Chen Bauer. Benar sekali kepala sekolah. Apa ada masalah? Itu tidak benar. Di daftar saya, lulusan terbaik ini bukan bernama Chen Bauer. Namanya adalah Chen Xiaoyi. Chen Xiaoyi. Chen Xiaoyi adalah orang yang meraih peringkat pertama. Sangat berbakat secara akademis. Apel. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala sekolah, Chen Xiaoye dan Chen Bour sama-sama bermarga Chen. Terlebih lagi nomor kontak yang diberikan saat itu adalah sama. Oleh karena itu, pasti telah terjadi kesalahan. Benar sekali. Saya ingat sekarang. Chen Bauer mendapat nilai 650. Peringkat kedua di sekolah. Chen Xiaoyi mendapat nilai 701. Dialah yang merupakan lulusan terbaik universitas yang sebenarnya. Itu benar. Chen Xiaoyi adalah lulusan terbaik universitas. Chen Xiaoyi adalah lulusan terbaik universitas. Anak ini, tidak disangka dia akan memberikan kejutan yang begitu besar bagi kami. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin Chen Xiaoyi lebih baik dari Bour?
Lupakan saja. Terlepas dari siapapun lulusan terbaiknya, mereka berdua adalah putri keluarga Chen saya. Chen Xiaoyi ini bisa juga dianggap cerdas karena mewarisi gen kami. Setidaknya dia tidak membuat keluarga Chen kita kehilangan muka. Itu benar ibu dan ayah. Xiaoyi adalah lulusan terbaik universitas. Saat dia naik ke atas panggung untuk berpidato nanti, berterima kasih kepada keluarganya. Kita harus mempersiapkan diri untuk ikut merasakan kehormatan ini bersamanya. Itu benar. Chen Xiaoyi bisa menjadi lulusan terbaik. Itu karena kami melahirkannya dengan baik dan membesarkannya dengan baik. Nanti saat saya naik ke panggung, saya harus memperjelas betapa keras kepalanya dia dulu dan seberapa besar usaha yang kami keluarkan untuk membesarkannya. Coba lihat, apakah rambutku berantakan? Kamu terlihat cantik. Ayo pergi. Sekarang selanjutnya, mari sambut lulusan terbaik universitas kita. Chen Xiaoyi naik panggung untuk berpidato. Untuk mencapai apa yang aku miliki hari ini, orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah orang tuaku dan kakakku. Jika bukan karena cinta dan dukungan mereka, aku tidak akan meraih kesuksesan ini hari ini. Oleh karena itu, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi kebanggaan mereka. Sekarang, saya ingin mengundang orang tua Chen Xiaoyi, Bapak Gao Chen, dan Ibu Tong Huike, beserta saudara laki-laki Chen Xiaoyi. Gao Mingyu silakan naik ke atas panggung. Ayah tidak menyangka kamu bisa mendapatkan 701 poin. Pantas saja kamu merahasiakannya dari kami. Jadi kamu menyembunyikan kejutan yang begitu besar. Ayah, naiklah ke atas dan ucapkan beberapa patah kata. Oke. Aku tidak ingin bicara apa-apa. Aku juga tidak berharap putriku menjadi orang yang luar biasa sukses. Aku hanya berharap dia bisa selalu sehat dan bahagia. Ayah. Ibu. Pestanya sudah selesai. Ayo kita pulang. Oke, ayo pergi. Inilah arti keluarga yang sebenarnya. Berhenti di situ. Chen Xiaoyi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kami adalah orang tua kandungmu. Dengan hasil yang begitu bagus, tidakkah seharusnya kamu berterima kasih kepada kami? Kenapa kamu terus bergaul dengan orang-orang luar itu? Orang luar, Tuan Chen. Jangan lupa. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian semua keluarga Chen. Kalianlah orang luarnya. Sekarang, mereka adalah orang tua kandungku. Kamu, apakah begitu caramu berbicara kepada keluargamu? Apakah kamu tahu, kelas Chen Xiaoyi tidak? Kamu tahu, sebelum Chen Xiaoyi putus sekolah, setiap ujian percobaan, nilai ujian percobaannya. Apakah kamu tahu seberapa keras dia harus begadang belajar untuk meningkatkannya? Kalian tidak pernah benar-benar peduli padanya, dan bahkan tidak mengira dia bisa mencapai hasil yang begitu hebat. Sekarang kalian ingin menjadi keluarganya. Apakah kalian pantas? Kakak, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada mereka. Ayo pergi. Maaf, aku terlambat. Aku dengar tahun ini sekolah kita memiliki peraih nilai tertinggi. Itu pasti Bro R kan? Bro R ada apa? Bro R hanya mendapatkan 650 poin. 650 poin bukanlah nilai tertinggi. Chen Xiaoyi 701. Bagaimana bisa prestasi akademik Chen Xiaoyi menjadi begitu bagus? Selama ini, kita hanya peduli pada Bao Er dan tidak pernah memperhatikan nilai Xiaoyi. Itu tidak benar. Tidak peduli seberapa pintar Chen Xiaoyi, dia seharusnya tidak bisa mendapat nilai lebih tinggi dari Bao Er. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir tentang apa yang sebenarnya mencurigakan. Sekarang semua orang hanya tahu Chen Xiaoyi adalah peraih nilai tertinggi, bukan Bao Er. Prasangka benar-benar bisa menghancurkan seseorang. Xiaoyi, kemarilah. Rumah mewah keluarga Gao. Ibu ayah,
Kita tidak pulang. Kenapa kita di sini? Gadis konyol, ini adalah rumah kita. Rumah kita. Ayo pergi. Selamat datang kembali Nona Muda. Ayah ibu kakak. Maksudnya apa ini? Putriku, ini adalah kejutan yang kami siapkan untukmu. Ada The sesuatu film was yang selalu kami translated sembunyikan and darimu. narrated by M. Sebenarnya, Media. keluarga kita adalah miliarder. Miliarder. Putriku, ini adalah aturan lama keluarga kami untuk mencegah anak-anak kita mengembangkan kebiasaan buruk boros dan sia-sia. Jadi, selama kamu tumbuh besar, kami harus menyembunyikan status miliarder kami sampai kamu berusia 18 tahun. Setelah itu, kami akan memberitahumu yang sebenarnya. Seluruh keluarga berpikir, tidak peduli berapa nilai yang kamu dapatkan, kami akan memberi selamat padamu dengan layak, dan kemudian memberitahumu yang sebenarnya. Kami tidak menyangka kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Memiliki putri sepertimu benar-benar merupakan kebanggaan terbesar dalam hidup kami. Bagi orang tuamu, lihat, apakah kamu menyukai hadiahnya? Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa pergi membeli yang lain di lain hari. Aku menyukai mereka. Aku menyukai setiap hadiah yang kalian berikan padaku ibu dan ayah. Terima kasih ibu. Terima kasih ayah. Terima kasih kakak. Kamu bahkan tahu cara berbagi perasaanmu. Che Yu-chen, ini adalah ponsel lama Chen Xiaoyi, kata sandinya telah didekripsi. Che Yu-chen, jika Anda terus berada di kantor, tubuh Anda tidak akan kuat. Mengapa tidak pulang dan beristirahat? Ini pertama kalinya aku melihat rumah ini. Begitu menyesakan sampai aku tidak bisa bernapas. Tempat seperti ini adalah tempat Xiaoyi tinggal selama 3 tahun. Nana, biar aku perkenalkan. Ini adalah kakakku. Dia sangat tampan, dan dia juga seorang CEO perusahaan. Tapi, jangan coba-coba punya niat macam-macam padanya. Sekarang sudah jam 5 pagi. Kakakku harus bangun pagi untuk rapat. Jadi, aku menyiapkan untuknya sarapan penuh cinta. Begitu dia melihatnya, dia pasti akan sangat senang. Aku harus merekam momen bersejarah ini. Kakak, ini adalah sarapan penuh cinta yang aku buat untukmu. Cobalah. Boe akhir-akhir ini berat badannya turun. Rumah ini tidak mengizinkan makanan berminyak seperti ini. Buang semuanya. Tapi, aku membuat ini semua sendiri. Nana, kakakku baru saja menandatangani proyek besar hari ini. Dia baru berusia 28 tahun ini dan sudah menjadi pebisnis terkenal berskala nasional. Di banyak laporan berita, ada artikel tentang dirinya. Hari ini, aku sudah membacanya berkali-kali. Aku hampir menghafalnya. Kakakku adalah panutanku. Di masa depan, aku juga ingin menjadi orang yang hebat. Seperti dirinya. Kan? Hari ini adalah festival kue bulan. Kakakku masih lembur di perusahaan. Aku harus membuat kue bulan untuk kubawakan padanya. Nana, kamu tidak tahu. Kakakku sangat pemilih. Dia alergi terhadap semua jenis kacang. Dan dia juga tidak bisa makan mangga. Sama sepertiku. Jadi aku akan membuatkannya. Kue bulan isi apel. Apel. Kedamaian. Jadi aku berharap kakakku damai dan bahagia. Jadi kue bulan itu dibuat olehnya.
Chen Bro. Apa yang kamu lakukan? Satpam, aku adalah adik perempuan dari Xiao Qin. Aku kesini untuk membawakannya kue bulan. Cheo Kek hanya punya satu saudara perempuan, namanya Chen Bao-er. Pergi sana. Kakak. Kakak, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. The film Aku was membawakanmu kue translated bulan. and narrated by M Media. Perusahaan bukan tempat untukmu membuat masalah. Kembalilah. Ini semua salahku. Xiao Ye, kue bulan yang kamu ajarkan untuk kubuat. Apakah keluargamu menyukainya? Mereka menyukainya. Seluruh keluargaku menyukainya. Terutama kakak laki-lakiku. Dia memakan semuanya. Dan bahkan memujimu. Memujiku? Karena aku cekatan. Ini semua salahku. Aku adalah orang yang menyakiti Xiaoyi. Ibu. Aku lihat kulit Xiao Yi sudah jauh lebih baik. Itu benar. Saat seseorang bahagia, semangatnya secara alami akan terpancar. 2 hari terakhir ini, para kepala universitas ternama praktis telah mendobrak pintu depan kita. Mereka semua berebut untuk mengundang Xiaoyi ke sekolah mereka. Xiaoyi, ada banyak universitas sekarang yang telah memberikan undangan kepadamu. Apakah kamu sudah punya rencana? Ayah, jika aku mendaftar di sekolah menengah, apakah ayah akan marah? Kenapa aku harus marah? Aku percaya putriku akan bersinar dimanapun dia berada. Dan akan menjadi bakat yang luar biasa. Bukankah begitu? Keluarga kita benar-benar contoh sempurna, dari lebih mengutamakan anak perempuan daripada laki-laki. Dulu aku ingin belajar seni, tapi siapa sangka seseorang akan mengubah pendaftaranku di belakangku. Kamu benar. Keluarga kita benar-benar tidak punya hak asasi. Ayah menyuruhku belajar ekonomi. Supaya nanti, aku bisa menghasilkan banyak uang. Seandainya suatu hari, Xiaoyi berhenti bekerja, kamulah yang akan bertanggung jawab menghidupinya. Jangan mencari uang receh. Jika tidak, uangnya tidak akan cukup bagi Xiaoyi untuk membeli gaun. Lihat. Kamu adalah putri kandung ibu dan ayah. Dan aku hanyalah anak yang mereka pungut. Jangan marah. Di masa depan, aku akan menjadi desainer hebat untuk mendukung ayah. Kamu ingin menjadi desainer. Itu benar. Keluarga kita bergerak di bidang desain perhiasan, dan aku selalu tertarik dengan hal-hal ini. Jadi, saat masuk universitas aku memutuskan untuk mengambil jurusan desain. Luar biasa, Xiaoyi. Aku sudah lama menyelesaikan semua desain yang kamu gambar di masa lalu untuk mempersiapkan pameran desain pribadi untukmu. Sepenuhnya mendukung impianmu. Ayah, itu hanyalah coretan isingku saat masih kecil. Jika ayah harus membuat semuanya, biayanya akan sangat mahal. Lagi pula, aku hanyalah bukan siapa-siapa. Siapa yang akan datang ke pameranku? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kakakmu menjamin bahwa pameranmu pasti akan ramai. Tak ada yang menyadarinya. Surat penerimaan. Nyonya, ada apa denganmu? Bukankah Bauer ingin belajar desain perhiasan? Beberapa hari terakhir ini, aku telah pergi ke beberapa universitas, melakukan penelitian lapangan. Aku lelah karena harus berlarian. Akhirnya aku telah memilih beberapa yang cukup bagus. Pada saat itu, aku akan membiarkan Bauer memilih salah satu. Kamu sangat baik kepada Nona Bauer. Di mana Bauer? Nona Bauer baru saja kembali dan langsung naik ke atas. Sepertinya dia mengalami sesuatu. Aku akan naik dan memeriksanya. Bauer. Bukankah Xiaoyu bilang Bauer ada di lantai atas dan belum turun? Di mana dia? Kata Sandy, seperti yang diharapkan itu masih hari ulang tahunku. Bauer. Bauer, apakah kamu di dalam?
Ibu ada apa? Kenapa ibu mencariku? Baut, apa yang kamu sembunyikan di balik punggungmu? Tidak ada. Baut, di mana perhiasan dari kotak itu? Baut, di mana kalung dari kotak itu? Aku tidak melihatnya. Ibu, aku benar-benar tidak melihatnya. Apa ini? Aku. Kamu jelas mencuri kalung itu. Mengapa kamu berbohong? Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya berpikir kalung ini sangat cantik. Aku ingin mengeluarkannya. Hanya untuk memamerkannya sedikit. Aku hanya bingung sesaat. Ibu, tolong maafkan aku. Bisakah ibu memaafkanku kali ini saja? Ibu, Baut, kamu sudah terlalu bodoh. Dulu saat Xiaoyi masih di rumah. Apakah barang-barang yang hilang di rumah juga dicuri olehmu? Tidak, ibu. Sebelumnya semua itu adalah perbuatan Chen Xiaoyi. Aku benar-benar hanya melakukannya sekali ini saja. Mama, mengenai malam ini, aku akan memberitahu ayahmu. Saat waktunya tiba, kamu bisa menjelaskannya sendiri. Tidak, kamu tidak boleh membiarkan papa tahu. Kalau tidak, aku akan diusir dari rumah. Mama tolong dengarkan aku dulu. Mama, bawa dia ke rumah sakit. Minggir, cepat. Minggir. Ruang operasi. Apa yang terjadi? Mengapa ibu tiba-tiba jatuh dari tangga? Aku tidak tahu. Kakak, aku sangat The takut. film was translated Jangan tanya Bauer and lagi. narrated by Hal M. terpenting Media. saat ini adalah kondisi ibumu. Bagaimana keadaannya? Pasien menderita cedera kepala parah dengan pendarahan intrakranial yang signifikan yang menekan saraf. Meskipun dia telah diselamatkan untuk saat ini, dia masih memerlukan pemantauan lebih lanjut. Jetty, apakah dia bisa sadar? Maksudku, kapan mama saya bisa sadar? Itu tidak bisa dipastikan dengan pasti. Namun, mengingat kondisi pasien saat ini, bahkan jika dia sadar, ada kemungkinan besar dia akan menjadi koma. Semuanya mohon berpikir positif. Mungkin ibu bisa sadar. Dan setelah itu kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Papa, aku sangat mengkhawatirkan mama. Kakak-kakak kedua, pekerjaan kalian sangat sibuk. Kenapa kalian tidak membiarkan aku tinggal untuk merawat mama? Kamu pasti lalang. Selama waktu ini, Mama selalu sangat baik padaku. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan seorang anak perempuan. Chen Xiaoyi, dia sudah cukup membuat masalah sekarang. Sekarang setelah ibumu dalam kondisi kritis, suruh dia segera kembali ke sini. Izinkan saya memperkenalkan kepada semuanya. Ini adalah karyawan baru di departemen kita, Chen Xiaoyi. Bahkan lulusan terbaik universitas, datang ke perusahaan kita untuk bekerja. Aku dengar dia baru saja mengadakan pameran desain pribadi. Terlebih lagi, dia juga menerima dukungan dari Master Edihua. Aku tidak pernah menyangka aku akan menjadi rekannya. Xiaoyi adalah adik perempuanku. Aku harap kalian semua lebih membantunya di masa depan. Lulusan terbaik Universitas Nasional, mengadakan pameran desain pribadi di usia 18, dan juga menerima undangan pribadi dari Master Desainer terkemuka Edehua untuk bergabung dengan tim. Dan ada juga Chi Eogoe, kakak laki-laki yang lembut dan tampan. Hidup seperti ini benar-benar patut ditiru. Nona Sulung, kalau begitu kamu bisa duduk di meja di belakang itu. Terima kasih, manajer. Kak, kalau begitu aku akan pergi bekerja sekarang. Kau juga harus pergi bekerja. Ayo kita makan siang bersama. Kakak, Chen Xiaoyi ternyata pergi bekerja di perusahaan Dao Mingyu. Menurut penyelidikan itu benar. Sebelum Xiaoyi datang ke perusahaan untuk menemuiku, tapi diusir oleh keamanan perusahaan. Sekarang bahkan tanpa keluarga Chen. Dia tidak perlu tunduk pada siapapun. Halo, kami di sini untuk mencari Chen Xiaoyi. Apakah Anda punya janji temu? Kami adalah kakak-kakaknya. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Kami ingin membawanya pulang. Apakah Anda saudara laki-laki Nona Chen Xiaoye? Saya dari Chen Group. Chen Haoyu, kakak kandungnya. CEO kami secara khusus menginstruksikan bahwa orang asing tidak diizinkan masuk. Terutama mereka dari Chen Group. Sebaiknya Anda pergi saja. Kamu.
Tak disangka. Tuan muda keluarga Chen yang angkuh juga punya hari di mana dia harus menundukkan kepala. Xiaoyi, ibu mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari tangga. Kami ingin mengajakmu pulang untuk menjenguk ibu. Memohonlah padaku untuk itu. Xiaoyi, bagaimanapun dia adalah orang yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Anggap saja ini kakakmu yang memohon padamu. Pulanglah bersama kami untuk menjenguknya. Dia melahirkanku. Utang budi ini sudah kulunasi. Tapi kau bilang dia membesarkanku. Tidakkah kau merasa pernyataan ini konyol? Xiaoyi, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Katakan padaku, apa yang harus kukatakan? Aku katakan padamu, jangan berani-berani menggunakan ikatan keluarga ini untuk mengikatku. Dilahirkan tanpa dibesarkan. Sepotong jari yang terputus bisa membayar utang itu. Dibesarkan tanpa dilahirkan. Utang yang tak akan terbayar dalam 100 kehidupan. Siapapun yang menunjukkan kebaikan padaku, aku mengingat setiap orang dengan jelas. Mulai sekarang keluargaku hanya terdiri dari orang tua angkatku dan kakakku. Xiaoyi, kami adalah orang-orang yang bersalah padamu di masa lalu. Kakak tertuamu meminta maaf padamu. Aku benar-benar memohon padamu. Pulanglah bersama kami untuk menjenguk ibu. Itu benar, Xiaoyi. Kakak keduamu juga meminta maaf padamu. Kami yang salah sebelumnya. Tapi ibu saat ini sedang sangat sakit. Kakak keduamu memohon padamu. Tolong kunjungi dia. Bisakah kamu? Mama, aku juga tidak ingin melihatmu dalam keadaan seperti ini. Tapi aku sangat takut. Papa tahu rahasiaku. The film was translated and Aku sudah narrated bekerja by keras M untuk Media. berubah dari seorang yatim piatu menjadi nona muda, keluarga Chen. Aku baru saja menikmati hidup bahagia selama belasan tahun. Aku tidak ingin semuanya hancur begitu saja. Mama biasanya sangat menyayangiku. Dia pasti akan mengerti aku. Benar kan? Pasien sudah sadar. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Nyonya, dia telah selamat dari cobaan berat. Dan kondisinya sudah tidak kritis lagi. Dia seharusnya perlahan bisa pulih. Ibu, apakah ada hal lain yang membuatmu tidak nyaman? Apa yang ibu katakan? Ibu ingin bertemu Xiaoyi. Ibuku baru saja melalui peristiwa yang sangat besar, di mana Chen Xiaoyi sekarang. Xiaoyi saat ini menyimpan kebencian mendalam terhadap kami. Dia menolak untuk kembali. Sudah kuduga, anak yang tidak dibesarkan oleh tangan sendiri tidak akan pernah menganggapmu sebagai keluarga. Papa, jangan marah. Dia pasti terhambat oleh urusan mendesak. Kalau tidak, Mama mengandungnya selama 9 bulan dan melahirkannya. Sekarang Mama sakit parah, dia bahkan tidak muncul. Bukankah itu namanya anak yang tidak tahu berterima kasih? Apa yang bisa lebih penting daripada nyawa ibunya sendiri? Aku lihat dia benar-benar anak yang tidak tahu diuntung. Dulu, seharusnya aku tidak setuju membiarkan ibumu membawanya kembali ke keluarga Chen. Bukan seperti itu ceritanya. Xiaoyi tidak bersalah. Kesalahannya ada pada saya. Saya gagal memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia masih tidak mau kembali, mulai sekarang, dia tidak perlu lagi berpikir untuk kembali ke keluarga Chen. Ibu, Xiaoyi di sini untuk menjengukmu. Kamu benar-benar masih tidak rela melepaskan keuntungan dari keluarga Chen. Berhentilah bersikap sombong. Aku datang ke sini untuk memberitahu semua orang beberapa kebenaran. 13 tahun yang lalu, Chen Guanghui secara pribadi membuangku ke panti asuhan. Sebulan kemudian, kau membawa pulang dari panti asuhan anak adopsi bernama Jin Bao'er. Selama 13 tahun Chen Guanghui sering mengunjungi pemakaman untuk memberikan penghormatan kepada seorang wanita bernama Meng Yao. Nyonya Chen, apa kau sudah menebaknya? Benar. Kakak, Mama sedang sakit parah. Jika kamu terus berperilaku tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika mengusirmu. Kau anak dari wanita simpanan. Kapan kau akan belajar untuk tutup mulut? Xiaoyi, apa maksud dari semua ini? Bao'er adalah putri dari wanita simpanan. Benar, itu tidak salah. Lagi pula, dia juga anak dari Chen Guanghui. Dan wanita simpanan itu, Kamu berhenti bicara omong kosong. Tuan Chen. Trik penukaran anak yang kau lakukan benar-benar sangat mengesankan. Kamu bicara omong kosong. Chen Xiaoyi, kurasa kamu sudah gila. Bagaimana bisa kamu mengarang kebohongan seperti itu? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan bukti agar kau bisa melihatnya.
Ayah. Chen Xiaoyi benar-benar orang yang ayah telantarkan. Ayah benar-benar mengkhianati ibu. Benar sekali. Spektakuler. Sungguh benar-benar spektakuler. Chen Bauer, kau sudah merancang setiap hal kecil selama lebih dari 1 dekade. Tidakkah kau merasa dirimu sangat konyol? Seperti badut yang menari. Dan kalian berdua tuan muda keluarga Chen. Ayah hebat itu. Di dalam hati kalian, sebenarnya hanyalah pria yang mengambil wanita simpanan dan menelantarkan putrinya sendiri. Bagaimana rasanya saat kepercayaanmu hancur? Dan kalian berdua keluhan masa lalu kalian. Mengapa aku yang harus menanggungnya? Apa kesalahanku? Tapi itu tidak masalah. Hari ini, biarkan sandiwara ini berakhir sepenuhnya. Xiaoyi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Seseorang kemarilah. Ini adalah surat pernyataan pemutusan hubungan yang disusun secara langsung oleh Departemen Hukum Gao Group kami. Mulai hari ini, Nona Chen Xiaoyi memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Nona Chen sudah menandatanganinya. Saya mengundang kepala keluarga Chen untuk menandatanganinya juga. Tidak mungkin. Xiaoyi, meskipun keluarga Chen telah membuatmu banyak menderita, bagaimanapun The juga film kita was adalah translated kerabat saudara. and Memutuskan narrated hubungan, by M-Media. itu mustahil. Kalau begitu bertindaklah. Bertindak. Xiaoyi, Kalian, apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Lepaskan kalian keparat. Lepaskan. Mulai hari ini, Nona Chen Xiaoyi tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chen. Tuan Chen, jaga dirimu baik-baik, pergilah. Chen Xiaoyi, kamu anak yang tidak berbakti. Ayah, kenapa membiarkan Xiaoyi menanggung semua kesalahan ini? Apa kesalahan yang dia perbuat? Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah menjadi putri Lin Yuanru. Jika kamu begitu membenci Xiaoyi, mengapa kamu membawanya kembali ke sini sejak awal? Aku telah menginvestasikan begitu banyak waktu, uang dan tenaga untuk Bauer. Aku hanya berharap Bauer bisa membawa keuntungan bagi keluarga Chen, bukan seorang gadis yang baik hati dan berpikiran sederhana. Chen Xiaoyi adalah batu asahan yang secara pribadi kupilih untuk Bauer. Tapi Xiaoyi juga putrimu. Siapapun yang berguna bagi keluarga Chen adalah satu-satunya putriku Chen Guanghui. Aku sudah memilih Bauer. Jadi Bauer adalah satu-satunya putri keluarga Chen. Adalah satu-satunya putri sulung keluarga Chen. karma. Ini adalah karma. Ketua kita punya masalah. Gao Group telah mengumumkan mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan kita lagi. Saat ini, 90% mitra perusahaan kita ingin membatalkan kontrak mereka. Keluarga Gao adalah miliarder. Mengapa? Mengapa keluarga Gao menargetkan keluarga Chen kita? Aku tahu alasannya. Xiaoyi saat ini magang di Gao Group. Pengacara yang dibawa Xiaoyi tadi juga merupakan pengacara untuk Gao Group. Pameran yang diselenggarakan Xiaoyi sebelumnya, menurut penyelidikanku, juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Gao Group. Gao Group sedang menargetkan keluarga Chen kita. Karena Xiaoyi, keluarga Gao adalah miliarder. Chen Xiaoyi tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Jika dia punya, itu pasti Chen Xiaoyi yang memanfaatkan hubungan ini untuk mengatakan sesuatu di depan keluarga Gao, yang membuat kepala keluarga Gao salah paham terhadap keluarga Chen kita. Tapi tidak apa-apa. Dalam 3 hari adalah kompetisi desain perhiasan. Saat itu, tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat akan hadir. Bauer, aku ingin kamu memenangkan investasi mereka di kompetisi ini, agar keluarga Chen kita bisa naik ke puncak. Papa, aku merasa kemampuan desainku mungkin belum cukup. Kemarilah, lihat ini. Ini semua adalah desain perhiasan milik Chen Xiaoyi dan Lin Yuanru. Periksa semuanya. Bauer, di kompetisi ini, aku ingin kamu menghancurkan Chen Xiaoyi di bawah kakimu, agar dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi di Gao Group lagi. Apa kau menginginkanku sepenuhnya menggantikan Chen Xiaoyi? Kamu adalah orang yang kulatih dengan tanganku sendiri. Aku merasa kamu jauh lebih baik daripada Chen Xiaoyi. Masuklah.
Kakak siapa? Yang setampan ini. Kau terlihat sangat menawan saat bekerja. Memujiku lagi. Aku tidak sedang memujimu. Rekan-rekanku di perusahaan akhir-akhir ini membuatku sangat iri. Mereka bilang aku punya kakak yang seorang CL, dengan fisik yang hebat, dan juga tampan, serta sangat menyayangiku. Tapi para manajer tingkat tinggi di sekitarku juga sangat mengagumimu. Mereka bilang aku punya adik yang memiliki sosok menawan dan wajah cantik, dan juga sangat berbakat. Sudahlah sekarang, jangan saling memuji lagi. Katakan padaku, untuk apa kau datang menemuiku hari ini? Dalam 3 hari akan ada konferensi pers perhiasan. Saat itu tidak hanya Jiang Shou, tetapi bahkan keluarga besar di Beijing akan hadir. Kamu bisa melihat nilainya. Apakah maksudmu? Kau ingin aku mewakili Gao Group dan hadir? Tidak percaya diri. Aku jamin, aku akan menyelesaikan tugas ini. Konferensi pers perhiasan. The Chen film was Xiaoyi, translated Go and Group mengirimmu ke narrated sini by lagi. M-Media. Sepertinya penglihatan mereka tidak terlalu bagus. Chen Guanghui bisa mengirim orang tidak berguna sepertimu. Sepertinya memang tidak ada orang lain yang bisa digunakan. Tunggu saja dan lihat. Di kompetisi desain perhiasan hari ini, aku pasti akan menginjakmu sampai tidak berkutik. Chen Xiaoyi. Setelah hari ini, BOR akan menjadi bintang yang diburu oleh dunia desain, sementara kamu akan dibenci oleh Gao Group. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Selamat datang semuanya di tempat kompetisi desain perhiasan. Sekarang, saya mengundang kontestan pertama ke atas panggung. Sekarang hanya ada 2 kontestan yang tersisa. Piala kompetisi malam ini akan jatuh ke tangan siapa? Selanjutnya saya mengundang Nona Chen Boer ke atas panggung. Ini adalah karya yang aku desain. Itu disebut Hati Samudra. Konsep desainnya diambil dari sebuah kisah cinta. Itulah keseluruhan dari konsep desainku. Terima kasih semuanya. Karya ini cukup bagus. Sepertinya juara malam ini adalah wanita dari keluarga Chen ini. Selanjutnya, mari sambut kontestan terakhir. Chen Xiaoyi ke atas panggung. Chen Bao'er. Chen Guanghui. Malam ini adalah awal dari kehancuranmu. Chen Xiaoyi, kamu sudah pasti kalah. Chen Bao'er. Apakah kau tahu seperti apa pidatomu di mataku? Tumpukan sampah. Desain perhiasan selain penampilan. Hal yang paling penting adalah kualitas. Benar. Benar. Tapi ini, Nona Chen Bao'er mengatakan, Chen Group mereka menggunakan bahan baku dari tambang Amerika Utara. Bahan baku dari tambang Amerika Utara dianggap memiliki kualitas rata-rata hingga baik. Apakah ini memiliki masalah? Bahan bakunya sendiri tidak ada masalah. Tapi aku punya di sini beberapa data yang menunjukkan hasil ekspor tambang Amerika Utara telah menurun tajam dalam 2 tahun terakhir. Bahkan di beberapa bulan, hasil ekspor yang diproduksi bahkan tidak sampai setengah dari yang biasanya. Apa artinya ini bagi kita? Ini menunjukkan bahwa tambangnya sendiri bermasalah. Chen Group kami sudah mempertimbangkan masalah ini, dan kami bahkan secara khusus mengirim orang untuk survei lapangan. Kami bisa menjamin kepada semuanya bahwa kecuali terjadi banjir bandang atau bencana alam seperti tanah longsor, jika tidak, sama sekali tidak akan ada masalah dengan tambang itu. Bagus sekali. Tapi apakah kau tahu? Banjir akan segera melanda.
Banjir. Adalah satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh tambang. Bencana alam seperti tanah longsor. Begitu banjir melanda, siapa yang berani untuk terus menambang? Tepat sekali. Tanpa pasokan bahan baku, kita bahkan tidak bisa membuat perhiasan. Kalau begitu investasi kita, bukankah semuanya akan sia-sia? Benar sekali. Chen Xiaoyi, berhenti mencoba menghasut orang di sini. Dengan suhu yang begitu tinggi akhir-akhir ini, bagaimana mungkin banjir bisa terjadi? Mungkinkah kamu bisa meramal masa depan? Aku sebenarnya bisa. Berita dari stasiun televisi, tambang di Amerika Utara, terkena dampak banjir yang parah. Tambang tersebut runtuh, dan ada banyak korban jiwa. Mitra-mitra terkait, semuanya menghadapi kebangkrutan satu persatu. Ayah, aku dengar keluarga kita bergerak di bisnis desain perhiasan. Ini adalah desain yang aku gambar. Kakak, apa yang kamu tahu tentang desain perhiasan? Papa baru saja mengatakannya. Desain perhiasan tidak bisa hanya melihat tampilannya saja, harus mempertimbangkan sumber pasokan tambangnya. Benar kan, Papa? Putri kesayanganku benar-benar pintar, langsung mengerti saat diajari. Sedangkan untukmu, industri desain perhiasan kelas atas ini bukan tempat yang bisa kamu sentuh. Berhenti mencoba menakut-nakuti orang di The sini. film was translated and Tunjukkan buktinya narrated pada by kami. M-Media. Ya nona muda. Papa, cuaca di Amerika Utara sedang buruk akhir-akhir ini. Jika para investor tahu ada risiko gangguan pasokan, apakah itu akan memengaruhi Chen Group kami? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Mereka memilih kita. Jadi jika sesuatu terjadi, mereka bertanggung jawab sendiri. Chen Xiaoyi, bagaimana kamu mendapatkan video ini? Jika kau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan sejak awal. Para investor, sekarang setelah kalian melihat perusahaan macam apa, korporasi Ken ini, apakah kalian masih ingin berinvestasi? Chen Group ini sudah lama tahu bahwa tambang Amerika Utara memiliki masalah. Namun mereka masih di sini, mencari investasi. Sungguh hati yang jahat. Perusahaan yang korup seperti ini, dengan bisnis yang begitu kelam. Kenapa Jetty seperti ini? Direktur Chen, putri kesayangan yang kau pilih, benar-benar tidak berharga. Papa, Ibu dan ayah. Xiaoyi hari ini, konferensi pers perhiasan, mengalahkan semua orang. ibu benar-benar tidak menyangka. Xiaoyi memiliki bakat desain yang luar biasa dan juga memiliki kemampuan manajemen. Di masa depan kakakmu harus mengandalkanmu. Ibu, apa yang kau katakan? Di masa depan, aku masih harus mengandalkanmu. Bagaimanapun aku adalah putri kesayang, Ain Imo. Bagus, jika kamu tetap menjadi putri kesayanganku selamanya, aku pun akan bahagia. Ayo, mari kita makan. Itu benar. Ayah ibu, akhir-akhir ini, di pasar kita, banyak industri baru yang bermunculan. Seperti siaran langsung e-commerce. Jika kita berinvestasi di dalamnya sekarang, keuntungannya pasti akan berlipat ganda di masa depan. Durian. Pindodo. Xiaoyi. Ini semua adalah bisnis yang sedang berkembang. Bagaimana kamu bisa memahami hal-hal ini? Aku tidak bisa mengatakan dengan tepat bahwa aku terlahir kembali, bukan? Ayah ibu, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk saat ini. Terlepas dari itu, hal-hal ini di masa depan pasti akan menjadi industri terkemuka. Jika kita berinvestasi sekarang, keuntungannya pasti akan berlipat ganda. Baru saja ibumu berkata, kamu bahkan bisa mengungguli kakakmu. Ayah pikir dia hanya bercanda. Sekarang sepertinya, kamu adalah bakat sejati dari keluarga Gao kita. Xiaoyi, kamu sekarang telah. Universitas Tsinghua sudah menerimanya. Kamu akan segera mulai kuliah. Ayah ingin mengadakan pesta untukmu sebelum kamu mulai kuliah. Aku ingin mengumumkan secara terbuka bahwa kamu adalah putriku Gao Chen. Bagaimana menurutmu? Aku akan mendengarkan apapun keputusan ayah. Baiklah. Mari kita tentukan waktunya 3 hari dari sekarang. Pada saat itu, aku ingin mengumumkan kepada semua orang
bahwa kamu adalah putri kesayangan saya, Gao Cheng. Ayo. Papa. Dokter mengatakan bahwa kemarin Papa terlalu marah. Mulai sekarang Papa sama sekali tidak boleh kehilangan kendali. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kerjasama dengan perusahaan itu? Setelah kekacauan yang disebabkan Chen Xiaoyi kemarin, semua mitra kita telah membatalkan kerjasama dengan kita. Papa. Tapi Go Group mengirimkan undangan. Mengundang saya untuk menghadiri pesta penyambutan untuk pewaris Go Group. Pada saat itu, selama aku menggunakan sedikit trik di pesta itu, maka Chen Xiaoyi pasti akan diusir oleh Go Group. Blair. Sudahlah. Berhenti bertengkar. Apa maksud Papa? Mungkinkah Papa juga berpikir kamu akan kalah dari Chen Xiaoyi? Aku hanya takut kamu terluka. Aku akan membuktikan kepada Papa bahwa pilihan Papa tidak salah. Aku sama sekali tidak akan kalah dari Chen Xiaoyi. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xiaoyi tidak datang untuk menghadiri pesta Go Group. Sepertinya aku tidak perlu bertindak. Dia sudah dibenci oleh Go Group. Selamat datang para tamu terhormat dari Jiangshou. Karena telah berkenan hadir di pesta penyambutan hari ini yang diselenggarakan oleh keluarga Dao kami. Untuk putriku. Selanjutnya, saya ingin mengundang putri saya, Xiaoyi, untuk naik ke atas panggung. Apa? Orang tua angkat Chen Xiaoyi? Ternyata miliarder. Ternyata orang tua angkatnya adalah miliarder. Apel. Orang tua angkat Xiaoyi ternyata miliarder. Ayah ibu. Kak, aku pergi ke kamar mandi sebentar. Aku akan segera kembali. Baiklah, kami akan menunggumu. Ayo kita pulang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ada apa? Masih belum menemukan Xiaoyi. Ayah, mungkin sesuatu telah terjadi pada Xiaoyi. Chen Xiaoyi, aku menang kali ini. Chen Bao'er. Untuk mengalahkanku, kau benar-benar berani menculikku. Seseorang kemarilah. Segera selidiki keberadaan nona muda. Dimengerti. Seseorang kemari. Presiden Chen, kumpulkan semua orang dan temukan Xiaoyi dengan cara apapun. Dimengerti. Chen Bao'er. Jaring keadilan itu sangat luas, tapi tidak ada satupun yang bisa lolos. Mereka yang mengambil nyawa harus membayar harganya. Aku tidak peduli. Benar sekali. Apakah kamu tahu? Lin Yuanru. Bagaimana dia berakhir dalam keadaan koma? Itu adalah tanganku sendiri yang mendorongnya menuruni tangga. Dihianati oleh putri yang dia cintai selama bertahun-tahun. Hampir merenggut nyawanya. Dia pasti sangat hancurkan. Tidak juga. Apa yang benar-benar menghancurkan hatinya adalah karena salah paham terhadapmu dan secara pribadi mengusirmu dari rumah. Namun, kakakku yang baik, jika bukan karena kami menindasmu, kamu tidak akan mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Benar kan? Presiden Gao, kami sudah menemukannya.
Kamu tidak salah. Tanpa keluarga Chen, saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Bagaimana kamu bisa melepaskan ikatanmu sendiri? Saya sudah tahu sejak lama bahwa kalian berencana untuk menyerang saya. Jadi, saya sengaja mengikuti sandiwara kalian. Mustahil. Ini tidak mungkin. Untuk semua ini, saya tetap harus berterima kasih pada keluarga Chen kalian. Terima kasih Chen Guanghui. Keegoisanmu mengajarkan saya bahwa setiap orang harus memikirkan dirinya sendiri. Terima kasih Lin Yuanru. Pilih kasihmu mengajarkan saya bahwa seseorang harus bersabar dalam segala hal. Terima kasih Chen Hoyu. Sikap dinginmu mengajarkan saya untuk menjadi kejam. Terima kasih Chen Hoxuan karena mengajarkan saya apa artinya menjadi orang yang hampa dan oportunis. Berkali-kali karena kalian menuduh saya melakukan kejahatan yang tidak saya perbuat, dan kau anak haram yang mencuri tempat orang lain dan masih membantu si penjahat mengajarkan saya definisi dari tidak tahu malu dan apa artinya membasmi masalah sampai ke akarnya. Jangan mendekat. Di dalam kalung ini ada kamera tersembunyi. Semua yang terjadi saat ini sedang disiarkan langsung. Berikan itu. The film was Semua translated yang keluarga Chen and lakukan pada narrated saya. by M Media. Sudah saatnya ini berakhir. Chen Xiaoyi, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku. Berhenti. Berhenti. Bawa orang gila ini ke kantor polisi untukku. Dimengerti. Kakak kedua tolong aku. Kakak, Bao-er. kakak, kenapa kamu di sini? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Xiaoyi, aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa Bao-er akan memperlakukanmu seperti ini. Kata-kata penyesalan untuk kehidupan berikutnya. Kak, ayo pergi. Ayah. Xiaoyi. Putriku. Maafkan aku. Ayah. Ayah. Ayah.